Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Yandita Andini, NPM 15010610146, akan menjelaskan laporan akhir praktek kerja lapangan, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Penagihan Piutang pada Bank Lampung atau PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. Bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar belakang masalah. Piutang merupakan harta perusahaan yang sangat liquid, maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan para debitur sehingga perlu disusun suatu produk yang baik demi kemajuan perusahaan. 1.2. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem penagihan piutang pada Bank Lampung atau PT Bank Pembangunan Daerah Lampung? 1.3. Tujuan penulisan laporan praktek kerja lapangan atau PKL. Yang pertama, mempelajari sistem yang lama untuk dikembangkan menjadi sistem yang baru. Yang kedua, membuat kinerja karyawan lebih efektif dalam hal waktu dan dalam proses penagihan piutang. 1.4. Manfaat penulisan laporan praktek kerja lapangan atau PKL. Yang pertama, memperoleh nilai praktik kerja lapangan pada program D3 Akuntansi Universitas Lampung. Yang kedua, penulis dapat mengembangkan sistem yang lama menjadi sistem yang baru, sehingga dapat mempermudah dalam penagihan piutang kepada nasabah. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah gambaran yang lebih jelas, yaitu 1. Penelitian kepustakaan. Penulis mengambil beberapa sumber pustaka sebagai referensi dan jurnal yang terkait dengan perancangan sistem dan informasi penagihan piutang pada Bank Lampung atau PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. Hal ini dimaksud agar penulis dapat memecahkan masalah yang ada. Kedua, observasi atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung segala aktivitas keseharian yang dilakukan selama praktek kerja lapangan. Ketiga, wawancara. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan informasi berupa data dengan cara bertanya langsung kepada supervisor finance accounting di tempat praktek kerja lapangan yang bertanya kepada karyawan yang memiliki data yang ada hubungan dengan perancangan sistem penagihan piutang Bank Lampung atau PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. 4. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan gambar serta data yang diperlukan seperti kwitansi, nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, cek rekening koran, lihat giro, bukti memorandum, dan bukti setoran bank yang digunakan sebagai lampiran dalam laporan praktek kerja lapangan. Bab 2. Landasan teori. 2.1. Pengertian perancangan sistem. Menurut Hanif Al-Fatah tahun 2007, perancangan sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi atau dengan analisis sistem yang merangkai kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap. Harapannya, sebuah sistem yang diperbaiki. Hal ini melibatkan penambahan, penghapusan, dan perubahan-perubahan bagi relatif pada sistem awal atau aslinya. 2.2. Pengertian sistem. Menurut Iputu Agus Eka Pratama tahun 2013, sistem adalah sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. 2.2.1. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah pengembangan suatu sistem untuk membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut adalah karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya. 1. Batasan, yaitu penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem. 2. Lingkungan, yaitu segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. 3. Masukan, sumber daya, data, bahan baku, peralatan, dan energi dari lingkungan yang dikonsumsi dimanipulasi oleh suatu sistem. 4. Keluaran, yaitu sumber daya atau produk, informasi, laporan, dokumen, tampilan layar komputer, dan barang jadi. 5. Komponen,
yaitu kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi. Komponen ini merupakan subsistem dari sebuah sistem. 6. Penghubung, tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungan bertemu dan bertransaksi. 7. Penyimpanan, area yang dikuasai dan digunakan untuk menyimpan sementara dan tetap dari informasi energi, bahan baku, dan sebagainya. 2.3. Pengertian penagihan. Dalam Sunawati Elindari tahun 2007, Zaki Badriawan mengatakan bahwa tagihan merupakan penjualan barang-barang dan jasa-jasa dari perusahaan pada saat ini banyak dilakukan dengan kredit, sehingga ada tenggang waktu sejak penyerahan barang atau jasa sampai saat diterimanya uang. Dalam tenggang waktu tersebut, penjualan mempunyai tagihan kepada pembeli. Tagihan juga dapat timbul dari berbagai kegiatan lain seperti memberi pinjaman kepada karyawan, memberi uang muka pada perusahaan, atau penjual aktiva yang sudah tidak digunakan dalam perusahaan. 2.4. Pengertian piutang. Menurut Rustam mengatakan bahwa piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kebijakannya. Sedangkan secara sempit, piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselenggarakan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang. 2.4.1. Karakteristik piutang. 1. Piutang usaha. Jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjual barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki normal di sebelah debit sesuai dengan saldo normal untuk aktiva. 2. Piutang wesel. Tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel di sini adalah pihak yang telah berutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui pinjaman sejumlah uang. Ketiga, piutang lain-lain. Piutang diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neracanya. 2.5. Metode pengembangan sistem. Model SDLC, air terjun atau waterfall, sering juga disebut model sequential linear atau alir hidup klasik. Classic life cycle. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut mulai dari analisis, desain, pengodaan, pengujian, dan tahap pendukung atau support. 2.6. Bagan alir dokumen. Menurut Jogianto, tahun 2015-885, yaitu bagian alir dokumen flowchart adalah bagan chart yang menunjukkan alir flow di dalam program atau prosedur sistem logika. Bagan alir dokumen dapat digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi, untuk dokumentasi. Contohnya ada di samping. Terima kasih. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Bank Lampung Cabang Pembantu Antasari yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 35 A Bandar Lampung. 3.2. Jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya. Yang kedua, data kualitatif, merupakan data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 3.3. Data dan sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui observasi sebagai alat angket atau kuesioner kepada nasabah Bank Lampung. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diteliti dan merupakan pendukung bagian dari peneliti yang dilakukannya, yaitu data yang diperoleh dari instansi tempat dilakukan penelitian. 3.4. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data seperti terperinci dan baik, peneliti menggunakan berbagai metode yaitu
Kuesioner. Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan penyebaran suatu daftar yang berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis, yang diserahkan langsung kepada responden yang akan diteliti untuk diisi singa rimbun. 3.5 Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, yaitu yang pertama, analisis kualitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya tidak dikualifikasikan atau tidak dihitung dan tidak menggunakan analisis matematis. Yang kedua, analisis kuantitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya dihitung menggunakan analisis sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.